sana tiba-tiba ingin makan Bakso. martabak, cilok, Iya, kan iya, iya. susah. Jadi Iya, aku tunggu-tunggu iya. bisa ingin makan kedondong gitu kan nggak mungkin Iya. ada di sana kedondong, apalagi rujak, mangga yang asem nggak ada. Suci. Perkenalkan nama saya Suci, sekarang usia udah 28 tahun. Tadi kan udah ceritain ya, ibu dari 2 anak. Yang pertama sekarang usia 4 tahun si kakak A, terus adik K sekarang sudah usia 18 bulan. Saya menikah tahun 2014. Terus memutuskan untuk berangkat ke Jepang, tepatnya di Fukuoka, di Pulau Kyushu, tahun 2015. Jadi setahun setelah saya menikah, kami memutuskan untuk berangkat ke sana karena suami mengambil S3 di sana. Dan alhamdulillah rezekinya, saya baru hamil di Jepang. Walaupun di Indonesia saya sempat hamil dan keguguran, menunggu setahun lamanya maksudnya belum dikasih sama Allah. Walaupun saya menunggu ya sebelum berangkat ke Jepang. Akan memutuskan berangkat dalam keadaan waktu itu masih galau karena kalau dulu pasangan baru terus belum dapat anak kan masih ada perasaan gimana ya, ditanya sama macam-macam di sini dan lain-lain. Kami berangkat bismillahirrahmanirrahim dan ternyata belum sampai sebulan, baru 2 minggu sampai ke Jepang tiba-tiba positif, saya hamil di sana. Oh, ada Uh, ada faktor pendukung di Jepang apa gimana? itu kayaknya udah qadarullahnya begitu ya. Kebetulan ya? Atau mungkin di Jepang nggak ada yang nanya, kok belum isi Oh iya iya gitu iya. loh. Oh ini belum isi ya, ini belum Stres ya. isi gitu. Iya betul kayaknya. Di Indonesia Bener. kayaknya ada faktor itu jadi bikin stres, di sana nggak ada yang nanya-nanya, jadi happy-happy aja. Ternyata tuh isi. Terus iya anak pertama hamil di sana, pengalaman pertama juga. Dulu di Indonesia hamil cuma 3 bulan keguguran. Jadi pertama-tama saya hamil nih, tahu ketahuan tes pack, positif. Setelah positif datanglah ke dokter kandungan. Di dokter kandungan dicek lagi. Jadi si dokter itu nggak kita bawa tes pack kan dulu kalau di Indonesia tes pack oh ya udah gitu kan karena nggak perlu ke kelurahan. Kalau di Jepang tetap ada runutnya lagi, jadi tetap harus diambil urin lagi, dicek lagi sama dokternya, terus di USG dan lain-lain. Karena kalau kandungan pertama kan belum kelihatan ya, maksudnya belum kelihatan ada bayinya, cuman ada kantungnya aja belum dan lain-lain. Nah di awal itu pakai biaya sendiri, jadi kita ke dokter biaya sendiri. Sekitar 8.000 ya, berapa ya? 900 ribuan ya. 100 ribuan. Itu berarti untuk cek beneran hamil apa enggak ya? Hamil atau enggak? Betul. Oh. 8.000 tuh cek beneran hamil atau enggak. Mhm. Itu biaya sendiri. Oke. Terus karena belum ketahuan ada bayinya dan belum ketahuan ada detak jantungnya, misalnya sampai detak jantung bayi ketemu, si dokter nggak ngeluarin surat keterangan hamil untuk kita bawa ke kelurahan. Oh, sampai belum ada detak jantungnya meskipun udah keterangan di tes packnya tuh Ketahuan gitu. positif. Oh. Biasanya kita datang lagi sekali lagi ke Objin, nanti udah ketahuan kelihatan kantungnya, terus kelihatan ada detak jantung bayinya, baru si dokter itu ngeluarin surat keterangan lahir untuk kita bawa ke kelurahan. Iyalah kelurahan lah istilahnya. Iya 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 iya. Terus nanti setelah dapat surat itu kita datang nih ke kelurahan nunjukin bahwa kita ini hamil dan lain-lain. Nah di kelurahan kita dapat starter pack gitu dari kelurahan. Ini untuk hamil. Yang pertama, 1 buku ibu anak itu, terus dikasih kupon, itu yang penting ya, yang kita bawa setiap bulan, setiap kontrol. Cuman ada lagi starter pack-nya, jadi ada buku tentang ibu hamil tuh makannya harus gimana, terus gimana aja kegiatan sehari-harinya, kayak gitu-gitunya. Terus sebelum dikasih itu, kita juga dikuliahin. Jadi pas ngambil buku itu, dari pihak kelurahannya juga cerita tentang kita, gimana keadaannya, sekarang kita tinggal dengan siapa di sana, di Jepang, keadaan rumahnya seperti apa, dan lain-lain. Ditanya juga di situ sebelum ngambil starter pack ibu hamil itu. Terus kita dikasih keychain gitu, dikasih gantungan kunci untuk disimpan di tas, dan itu jadi priority. Jadi kalau misalnya kita datang ke bis atau di kereta, karena belum ketahuan tuh kan hamilnya belum kelihatan gede kan, ibu hamil masih kecil, kalau kita pakai gantungan itu, otomatis
orang-orang pada ngasih tempat duduk kita gitu. Maksudnya, ya silakan duduk gitu. Karena ketahuan ada si gantungan itu, tanda ibu hamil. Itu Terus terjadi di semua distrik kelurahan apa emang di Fukuoka aja? kalau ini semua satu Jepang, dari Hokkaido sampai Kyushu kayak gitu, semua dikasih. Cuman gantungannya aja beda-beda. Misalnya kalau di Hokkaido gantungannya kayak gimana, sampai Fukuoka Iya. beda-beda, beda desain. Cuman intinya sama aja. Cuman bukunya dari kupon, terus buku ibu anak sama buku panduan ibu hamil itu dikasih semua sama kelurahan. Kenapa mereka segitu perhatiannya ya ke ibu hamil? Kayaknya Jepang itu kan populasinya memang gini ya. Jadi angka kelahirannya nggak terlalu banyak. Jadi ketika ada yang hamil, mereka tuh benar-benar concern gitu untuk ini kan untuk populasi yang akan datang. Jadi dia benar-benar menghargai itu gitu. Misalnya ada, misal ya, pertanyaan. Misal ada yang hamil di luar nikah, itu pun juga mendapatkan fasilitas itu nggak? Iya, dapat. Iya. Iya, dapat. Jadi pas kelurahan tuh nggak akan ditanya surat nikahnya? Nggak perlu. Dan kalau ditanya ke Objin juga kita ngisi kuesioner. Jadi gini, punya pasangan nggak gitu, menikah nggak gitu. Di Objin juga kita nulis kuesioner itu gitu. Ini tuh menikah apa enggak gitu. Ya. Jadi walaupun bukan hamil sah ini anak pernikahan gitu ya, tetap dikasih fasilitas seperti itu. Karena memang kayaknya tujuannya mereka memperbanyak populasi itu sih ya. Iya betul. Oke. Tapi itu berarti di kelurahannya ada divisi khusus gitu yang menangani para ibu hamil. Iya ada. Kita kan ke kelurahan cuma urus KTP. Iya. Kelurahannya kan cuma segitu ya, paling 1 lantai doang. Iya. Kan tuh Kuyokuso tuh besar banget. Berapa lantai gitu. Terus tiap lantai itu ada divisi-divisinya. Jadi yang ngurusin nanti anak baru lahir, terus ngurusin ibu hamil, ngurusin urusan KTP, urusin yang pindahan, terus ada ininya masing-masing. Maksudnya ada tempatnya masing-masing. Tapi aku penasaran sih sebenarnya. Tadi kan dikasih kuliah. Nah, kuliahnya itu kayak bentuk seminar, yang maksudnya yang rutin kita seminggu sekali, apa kayak konsultasi one on one gitu. Nah, terus kita ada maternity class juga. Jadi emang ada kelasnya juga untuk seminar. Biasanya 4 kali pertemuan di Kuyokuso. Kita bisa milih kapan aja. Jadi sebelum hamil itu 4 pertemuan. Kalau sama di rumah sakit jadi 8 ya. Jadi 4 pertemuan di kelurahan, 4 pertemuan di rumah sakit yang kita mau melahirkan. Jadi kita bisa milih slot. Jadi kayak seminar gitu, kita bareng sama ibu-ibu hamil lainnya. Jadi terus ibu hamil lainnya ngumpul, terus ada kuliah, kita ngedengerin kuliah itu, tanya jawab, terus pulangnya suka dikasih goodie bag. Tapi kalau yang pertama kali datang, cuma konsultasi aja sama kan mungkin ibu hamil nih baru pertama kali misalnya gitu kan. Aduh ini ibu hamil baru pertama kali, dia cuma ngasih garis besarnya, misalnya ibu hamil tuh gimana, terus apa-apa. Terus ditanya juga, kamu ada kesulitan nggak tinggal di Jepang ini gitu. Kalau misalnya mungkin ya nggak tahu sih. Karena saya ngomongnya nggak ada kesulitan, baik-baik aja, fine-fine aja. Jadi dari Kuyokusunya sendiri nggak ada tindak lanjut ke sana. Oke. Terus cuman yang kuponnya itu tadi itu bisa untuk apa aja? Untuk belanja market apa? Kupon itu untuk kontrol selama kehamilan. Jadi untuk cek darah selama kehamilan dan untuk kontrol kehamilan sampai nanti lahiran, biaya kelahiran. Jadi kontrol ke dokter, biaya dokter, terus biaya ambil darah itu sekitar 4 kali selama kehamilan. Terus sama biaya lahir. Maksudnya biaya kelahiran itu ditanggung dari kupon itu. Makanya si kupon jangan hilang dari kita dapat ke Kuyokuso sampai nanti melahirkan, jangan hilang. Karena nanti biaya lahir akan ditanggung sendiri. Ya. Tadi berarti biaya melahirkan itu kita tetap tanggung sendiri? Oh enggak, biaya lahiran. Biaya lahiran juga ditanggung. Disubsidi sama pemerintah. Tapi kuponnya intinya jangan sampai hilang gitu ya? Pokoknya kuponnya jangan sampai hilang. Nah, kalau kuponnya hilang, baru ditanggung sendiri. Jadi, silahkan bayar lahiran sendiri. Karena kupon cuma dikasih sekali di awal. Nggak boleh hilang sama sekali tuh ya? Nggak boleh hilang. Oke. Jadi kita pakai buat kontrol. Nah, kalau di Jepang itu,
sama aja sih di Indonesia juga sama mungkin ya, kita bisa milih mau kontrol ke dokter mana di mana gitu. Dulu aku milihnya di ginekologi yang dekat rumah, jadi yang aksesnya gampang. Nah, karena itu klinik swasta, biasanya harganya lebih mahal dibanding kalau kita ke rumah sakit negeri. Oh, iya. Nah, jadi biasanya kalau kita ke klinik swasta, kupon itu, walaupun kita pakai kupon, kita tetap bayar pakai uang sendiri. Jadi ada tambahan, karena kan nggak full. Karena ada berapa nominal yang di-cover sama si kupon itu kan, disubsidi sama pemerintah. Sisanya kita yang bayar. Cuman kalau kita datang ke rumah sakit nih, rumah sakit negeri, biasanya gratis. Jadi kita datang kontrol itu gratis. Jadi di trimester awal itu kan kita kontrol ke Obgyn 2 minggu sekali. Jadi trimester awal 2 minggu sekali, trimester 2 sebulan sekali, trimester akhir 2 minggu sekali lagi. Itu Teteh milih dokternya waktu itu nyarinya kayak gimana? Kan akhirnya apa karena yang emang dekat aja dari rumah atau cari-cari gitu review dari teman-teman? Kalau preferensi aku yang perempuan pertama. Iya. Perempuan, terus sampai bisa bahasa Inggris. Oh iya sih ya. Nggak bisa bahasa Inggris kan? Karena aku kan baru datang ke Jepang nih, masih belum nggak ngerti apa-apa kan. Maksudnya bahasa juga masih sebisa-bisanya. Jadi yang bisa bahasa Inggris. Sama deket dari rumah. 3 itu. Jadi, tapi sebelumnya itu ada rekomendasi dari kenalan yang di Jepang apa gimana? Oh iya, aku ada rekomendasi dari teman. Maksudnya, jadi ditinggal di satu apartemen, di situ ada orang Indonesia juga. Terus dia ngerekomendasiin kayaknya di yang paling dekat sama sini, Obgynnya yang di sini sama di sini nih. Karena ada 2 pilihan. Terus dilihat aku lebih cocok sama yang satu ini, jadi aku pilih yang itu. Oke. Itu berarti pas lahiran nggak sama dokter itu kan? Apa sama? Nah, iya karena aku pakai klinik swasta itu, dan di klinik itu nggak lahiran, maksudnya mereka nggak nge-handle lahiran, jadi untuk melahirkan itu pindah ke rumah sakit besar. Jadi aku tuh di akhir trimester 2 kayaknya. Di akhir trimester 2 mulai pindah ke rumah sakit besar untuk persiapan melahirkan. Jadi kan ketemu dokter baru lagi, ya harus adaptasi lagi sama dokter yang baru. Itu lumayan jauh dari rumah, jadi tapi kenapa saya milih di situ? Soalnya dokternya itu sama preferensinya yang itu. Maksudnya milih tetap preferensi awal yang perempuan dan bisa bahasa Inggris. Awal. Jadi kita pilih rumah sakit besar yang bisa tempat untuk melahirkan. Terserah di mana aja. Terus aku milih satu tempat di rumah sakit PMI, itu rumah sakit PMI. Ya, rumah sakit PMI. Karena di sana dokternya bisa bahasa Inggris, itu yang utama waktu itu. Dan dia udah biasa menangani foreigner itu orang asing. Udah biasa menangani orang asing dan orang muslim. Jadi jadi ngerasa kayaknya lebih tenang deh kalau udah biasa gitu. Kita mutusin untuk ngambil dokternya yang itu. Iya. Nah, karena di Jepang itu kan di rumah sakit setelah melahirkan ibu hamil kan nggak langsung disuruh pulang. Benar-benar strict soal waktu. Jadi kalau untuk hamil pertama, kalau hamilannya lahiran normal, harus diam dulu di rumah sakit selama 5 hari. Kalau normal. Kalau sesar, 7-8 hari. Jadi diam di rumah sakit, ibu dan bayi aja. Karena kita kan makan di rumah sakit itu ya, karena kalau rumah sakitnya nggak terbiasa menangani muslim, untuk soal makanan kayak strict, makanan apa aja yang nggak boleh, gitu-gitunya agak sulit. Terus benar-benar. Itu karena yang udah biasa. Gitu. Aku banyak bersyukur waktu itu, maksudnya aku banyak bersyukur karena jauh dari orang tua, bantuan Allah itu kan dekat sekali ya sama kita ya. Terus dari mungkin Allah ngasih tetangga yang baik, ngasih tempat yang lingkungan yang enak gitu-gitu. Alhamdulillah sih nggak ada selama hamil sih belum. Nggak ngerasain itu. Aku tuh pas lahiran mulai ngerasain mood yang mungkin ibu-ibu ada pernah share nggak soal ini? Baby blues gitu-gitu nggak, Teh? Nah, iya aku pas lahiran gitu. Pas lahiran sempat baby blues. Jadi kan aku lahiran nih, ceritanya udah sampai lahiran nih, kan udah kontrol dan lahiran ya. Dokter di Jepang itu kan nggak ngasih vitamin. Oh iya.
betul. Terus aku tuh bingung waktu hamil pertama, waktu pas keguguran itu kan hamil dokter di sini kan dikasih vitamin segala macam, maksudnya satu vitamin itu udah ngandung segala macam kan, vitamin apa kalsium apa sampai asal dan lain-lain. Dokter di sana tuh nggak ngasih vitamin apa. Terus aku tanya kan, dok saya makan vitamin nggak ya gitu kan. Terus oh nggak usah, makan aja yang baik gitu. Oh iya. Terus karena aku takut, terus karena aku takut gitu-gitu, makan banyak kan, maksudnya segala dimakan. Aku makan banyak karena takut bayinya nggak cukup nutrisi. Terus mau beli vitamin di luar pun karena dulu masih pertama kali datang kan kita nggak ngerti apa ya, maksudnya nggak ngerti bisa beli vitamin apa yang bisa di luar gitu nggak ngerti karena dokternya nggak ngasih. Jadi aku makan banyak, tiba-tiba berat badan naik 3 kilo sebulan. Terus dokternya kaget. Aku dimarahin habis-habisan. Ini kamu makan apa lah naik 3 kilo? Katanya gitu kan. Ya ampun, Iya, berat badan naik itu dimarahin ya sama dokternya? Jadi di Jepang itu maksimal berat badan naik 2 kilo. 2 kilo itu udah maksimal banget, dimarahin sama dokternya. Jadi 1 kilo per bulan. Jadi berat badan tuh naik normalnya sekilo sebulan. Terus aku nggak boleh makan nasi sama dokternya waktu hamil karena sempat naik berat badannya 3-2 kilo itu. Terus aku di stop makan, gak boleh makan nasi, jadi makannya sayur, ikan, daging gitu. Terus alhamdulillah nggak ada mual-mual ya, alhamdulillah nggak ada hamil, nggak ada apa. Jadi kalau makanan nggak ada pantangan, alhamdulillah. Kecuali orang yang, nah aku dengar ada orang teman aku Bangladesh, dia emang selama hamil tuh mual parah, maksudnya dia nggak bisa makan, dokternya ngasih suplemen. Nah, tapi kasus yang kayak aku ini kayaknya dokternya, tahu ini ibunya naiknya 3 kilo, kayaknya makannya nggak masalah gitu. Jadi nggak dikasih apa-apa. Aku disuruh diet, aku disuruh diet. Jadi nggak boleh makan karbohidrat terlalu banyak, banyakin sayur sama protein. Nah, terus aku waktu pas hamil pertama karena males masak daging kan harus masak sendiri ya. Aku tuh males masak daging, nggak terlalu banyak makan daging waktu itu. Mungkin kali ya, mungkin. Jadi hamil aku, anak pertama itu lahir berat badannya 2,5. Kecil nggak sih? Maksudnya untuk ukuran bayi di sini sih kecil, kalau kata dokter sana sih nggak masalah, emang 2,5 ya masih dalam batas normal gitu. Cuman aku waktu yang bayi pertama itu kebetulan ada orang tua kan ke sana yang pertama. Terus dibilangin gini, loh kok bayinya kecil gitu. Jadi pas lahiran kok bayinya kecil. Nah, karena ada omongan gitu, maksudnya ini pesan untuk ibu-ibu di luar sana atau kan nggak semua emosi ibu melahirkan itu sama ya. Jadi kalau kita ketemu ibu baru melahirkan, hati-hati soal misalnya komentar soal bayi dan lain-lain. Nah, karena aku dikomentarin gitu, aku sedih banget. Jadi sedih banget, ngerasa kayak, ya ampun aku gagal ya selama hamil kemarin gitu. Kenapa kok makannya nggak bagus ya, sampai anaknya kok lahirnya kecil. Aku kok gagal banget ya nggak bisa gitu loh. Di awal-awal aku sedih. Terus bayi baru lahir ya, karena bayi aku kecil kan, mulutnya juga kecil. Dia nggak langsung latch on di nipple saat nyusu pertama kali. Jadi itu bikin aku sedih lagi karena bayinya kecil, terus dia nggak langsung nyusu. Aku sedih banget, sampai nangis-nangis di rumah sakit. Terus, tapi yang aku seneng ya, nurse di sana tuh peduli, care banget sama kita gitu. Sampai ini nggak apa-apa kok, ini bayinya sehat banget, ya ampun nggak usah dipikirin gitu. Terus aku bilang, bayinya kecil gimana, enggak apa-apa bayinya sehat. Terus nggak bisa nyusu kan, terus aku ngomong, tapi ini nggak mau nyusu, nggak apa-apa, kita kasih sufor dulu. Maksudnya kan ada yang bilang nggak boleh kasih sufor ya, terus ada yang bilang ini sufor. Terus aku sih lebih pilih untuk ngasih sufor sebenarnya ke anak. Jadi aku tuh ingin anak itu pertama kali biar dari ASI. Aku paksain karena setelah lahiran, alhamdulillahnya Allah tuh kasih aku payudara yang penuh dengan susu gitu. Maksudnya kenceng banget, susunya banyak gitu. Maksudnya susunya banyak. Aku kan bayi lahir kecil, terus masuk inkubator dulu sebentar tuh. Inkubator selama satu hari, selama 1 hari itu cuma ditetesin air karena takut dehidrasi di sana. Jadi pihak rumah sakitnya ngasih air, misalkan aku nggak bilang jangan sufor dulu deh, terus dia bikin kayaknya Aquades kasih gula gitu deh. Terus sama latihan nyusu ke aku, airnya dikasih ini kan
nggak apa-apa ini ilmu ya. Jadi untuk menyusui itu untuk ibu-ibu yang putihnya kecil, terus bayinya mulutnya kecil, ada alat bantunya namanya nipple nipple shield gitu, nipple shield. Jadi untuk ngebantu bayi untuk bisa latch on di payudara ibu. Akhirnya dipakailah itu untuk awal. Akhirnya alhamdulillah si kakak A ini langsung bisa menusuk aku. Itu setelah nangis, terus udah setelah ditenangin sama nurse-nya. Dan nurse-nya peduli banget. Jadi selama di sana aku benar-benar maksudnya dikuatin sama mereka. Terus karena bayi baru lahir kan harus diurus juga ya. Nah selama di rumah sakit itu ada kuliahnya juga sama dia. Jadi kan tadi ada maternity class tuh sebelum melahirkan sama setelah di rumah sakit 5 hari itu. Jadi gimana caranya ngurus bayi baru lahir, pakai bajuin gitu-gitu, mandiin dan lain-lain tuh diajarin selama di rumah sakit. Selama 5 hari itu. Dan 5 hari itu kan kita full sama bayi, maksudnya bayi ibu tuh tinggal sama bayi, bukan bayinya di ruang baby, tapi bayinya sama kita gitu. Tapi kita tinggal di rumah sakit gitu, bedanya cuma gitu aja. Tapi kalau ada apa-apa gampang, kalau misalnya manggil suster ini kenapa kok ini begini kenapa gitu, ini gampang. Terus kayak pertama kali melihat pup bayi yang baru hitam, kalau misalnya kita nggak ada ilmunya kan kaget juga ya, pertama pup bayi kan masih hitam gitu-gitu. Gitu deh, 5 hari baru boleh pulang. Kalau yang lahirannya normal, kalau yang lahirannya sesar, tunggu sampai 7 hari baru boleh pulang. Ya, sampai sedetail itu ya mereka. Nah, iya benar. Dan karena aku nih termasuk kasus khusus karena punya baby blues, maksudnya punya baby blues, rumah sakit ini benar-benar si midwife-nya benar-benar merhatiin banget gitu. Maksudnya perlakuan mereka ke aku sama mereka ke yang lain yang biasa aja mungkin beda, jadi akunya lebih diperhatiin banget. Sampai setelah keluar dari rumah sakit aja, masih diteleponin di rumah, gimana keadaannya, bayinya gimana gitu-gitu. Iya, care banget ya. Padahal segitu kita keluarga negaraan, bukan warga negara Jepang kan? Warga negara Jepang. Nah, iya kita kan memang warga negara asing ya, terus beda sama mereka gitu, tapi tetap sampai secare itu gitu, sampai dari rumah sakit diteleponin. Kalau kita kan, kadang aku HP suka di mana gitu kan, diteleponin nggak nyambung, telepon ke suami gitu.